Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati, adik-adik yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i dari salah satu instansi rumah sakit swasta di Surabaya. Mari kita simak bagaimana pencegahan stunting sejak dini. Bagaimana caranya? Berikut video yang akan ditampilkan. Terima kasih. Stunting pada balita bukan hanya sekadar masalah tinggi badan yang lebih pendek dari usia seharusnya. Di balik kondisi tersebut terdapat berbagai dampak serius. Dampak ini memengaruhi kualitas hidup anak, baik jangka pendek maupun panjang. Penting bagi kita memahami stunting adalah masalah serius yang harus ditangani sejak dini. Dampak pertama yang paling terlihat adalah terhambatnya pertumbuhan fisik. Balita yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar usianya. Namun, bukan hanya tinggi badan, berat badan dan perkembangan organ tubuh juga terlambat. Kondisi ini membuat anak tampak lebih kecil dan lemah dibandingkan teman sebayanya. Selain fisik, stunting berpengaruh terhadap perkembangan otak. Pada masa balita, otak berkembang sangat pesat. Namun kekurangan gizi kronis dapat menghambat perkembangan sel-sel otak. Akibatnya, anak dapat mengalami kesulitan belajar, penurunan daya ingat, serta keterlambatan berpikir. Dampak ini seringkali baru terlihat ketika anak memasuki usia sekolah. Dampak berikutnya adalah menurunnya daya tahan tubuh. Balita stunting cenderung memiliki sistem imun yang lebih lemah, sehingga lebih mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Kondisi ini menciptakan siklus berulang, di mana anak yang sering sakit akan semakin sulit menyerap nutrisi, sehingga memperparah kondisi stunting yang dialaminya. Stunting juga memengaruhi perkembangan motorik. Anak mungkin mengalami keterlambatan dalam kemampuan bergerak, seperti duduk, berdiri, atau berjalan karena kurangnya asupan nutrisi otot. Dampak stunting berlanjut hingga dewasa. Anak stunting berisiko memiliki produktivitas lebih rendah karena kemampuan belajar menurun serta kondisi kesehatan yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, stunting juga dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa depan, seperti diabetes dan penyakit jantung kronis. Dari sisi sosial dan ekonomi, stunting berdampak besar. Hambatan kognitif membuat peluang mendapatkan pekerjaan baik mengecil, memengaruhi kesejahteraan individu maupun keluarga. Dampak lain adalah pengaruh terhadap kepercayaan diri. Anak dengan postur lebih kecil dapat merasa kurang percaya diri, memengaruhi interaksi sosial dan perkembangan emosionalnya. Melihat dampaknya, stunting bukanlah masalah sepele. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemenuhan gizi optimal sejak masa kehamilan dan pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta menjaga kebersihan. Lingkungan adalah langkah penting lainnya yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di fasilitas kesehatan sangat penting untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Dengan intervensi tepat, risiko dampak stunting dapat minimalkan. Sebagai penutup, stunting berdampak pada masa depan bangsa. Balita yang sehat hari ini adalah generasi produktif di masa depan. Mari tingkatkan kesadaran terhadap pencegahan stunting demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas bagi Indonesia.